1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka pintu, luar biasa ya. Sekarang kita di studio baru. Bro, lu maksudnya ini buka pintu sampai 10 tuh apa maksud 10 itu? Karena kan No. kalau yang kita tahu di channel sebelah itu cukup sampai 5. Ini kenapa 10 Oh, ini gitu? kita masuk channel YouTube ya? Hah? Masuk channel YouTube ya? Ya, biar kayak orang-orang. Oh Nah. iya, ngikutin tren ya? Udah pasti. Ngikutin podcast. Iya. Luar biasa. Ayo, jawab lu pertanyaan Tapi gua. yang lu harus tahu bro, Ah. ini headset bukan sembarang headset. Apa itu? Ini headset bukan sembarang headset. Iya. Ya kan? Ah. Dan ini mic bukan sembarang mic. Bukan. Lu pengen denger? Iya. Tar dulu. Seru bro. Seru. Deh. Tuh. Ada ini ya. Iya. Tawa. Yo. Seru bro. Udah baik itu baik. Biarin lah. Seru, guys. Ya, oke. Ih, luar biasa nih podcast buat di lu ada kan suara kan? Ada. Ada, Bro, jelas. Ada, Bro. Iya, lu ada kan? Nah, Bro, itu. gimana nggak luar biasa nih? Studio baru Iya, kan? iya. Ya kan? Eh. Itu nuansa soft lagi ya. Cozy gitu Itu lah ya. cozy gitu ada. Ah. Gila nih. Nih soundcard pakai soundcard ya kan? Ah. Bisa ada ketawa. Iya. Ini beli pakai duit, Bro. Ais. Jangan sembarangan loh kan. Di record luar biasa nih. Pokoknya kita niat banget lah pokoknya. Pokoknya ya. Niat banget. Oke. Balik lagi ke topik kita dan balik lagi bersama gua Dresta Official dan Saya Adi Gepeng di dalam channel Aduhai. Luar biasa, ternyata Aduhai masih ada ya. Dan kali ini kita bakal konten baru ya by the way ya. buat konten baru yang Yoi. jelas mengenai hal yang sangat fenomenal di masa-masa ini. Apa itu sangat fenomenal. Waduh. Ada sepertinya ada yang tabrakan tadi. Ya kan? Ya. Apa tuh fenomenal? Aduh, mantep banget nih suara. Oh, iya. Yang baru dan fenomenal maksud tuh apa gitu? Oh, nih lu sebenarnya pura-pura nggak tahu kan? Kita mau bawain COVID-19. Sorry bro, COVID. Oh, COVID. Bukan COVID. Masih Mungkin bawah. Anda Sunda, jadi lebih ke P gitu ya. Masih ke bawah. So. Ini tadi. Aja dong lah. Oke lanjut. Jadi gini, kita mau bicara soal COVID-19 COVID-19. yang masih fenomenal di masa-masa ini. Karena kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang kuliah di salah satu universitas di mana surat edaran itu nyebar dan 2 minggu kita diliburkan dan ternyata nambah. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Betul. Karena kita nggak pasti juga Iya. kan tanggalnya kan. Betul, seperti itu. Jadi dan dari situlah nggak ada salahnya buat kita membahas hal ini, Yoi. ya kan? Yoi. Kalau kita bicara tentang definisinya, gue mau tipe sebenarnya. Kalau kita bicara tentang definisinya, pengertian apa itu udah pada tahu. Udah kan? basi bro, karena pada tahu. ya udah iyalah. Udah basi Ya juga itu udah tau lah ya kalian. COVID itu ya yang katanya mematikan, sih. ya kan, yang katanya bahaya. Iya. Tapi BTW ini gua sama lu harusnya physical distancing bro, Oh, iya. semeter bro, Betul. semeter. Semeter. Kurang lebih segini nih. Nggak boleh kan? Oh, Nggak boleh iya, dekat iya, bro. Lu iya, bilang kan iya, bisa iya, distancing. iya. Apa? Iya nggak boleh. Jangan social distancing. Jadi kita bikin ini harus bisa mendidik juga Oh, untuk iya. masyarakat bro. Betul. Iya kan? Jadi kalau kayak, jadi nggak boleh. Nggak boleh bro. Nggak boleh. Ini siapa tahu lu positif corona lagi. Iya makanya gitu Iya. kayak gitu nggak boleh misalnya. Nah itu contoh yang nggak boleh. Contoh. Lu positif. Positif kan? Tidak tahu. Iya. Positif waras gue sih dibanding dengan kondisi masyarakat yang sangat panik gara-gara grup WA. Gua nggak tahu itu lu apaan sih? Ngomongin apa? Ya lu tahu sendiri lah mama di grup WA asal dibanjebol. Oh. Di nomor 3 ini sangat berbahaya gitu kan. Nah, Brat, itu ada sangkut pautnya dengan Itu ada sangkut pautnya. Gila loh, kita punya FD, Bro. Gak apa-apa, imprem dulu. Bro, gila loh. Ini kita punya FD luar biasa. Bro, lu mati. Gitu lah. Gila loh. Liatin. Gila. Apa? Kamera low bed. Gila. Luar biasa. Peka banget. Gak kelihatan nih. Luar biasa. Udah berapa menit FD? Lanjut. Oke,
Jadi ini tadi yang lu bahas tentang host itu, kita mau bahas juga tuh, ya kan? Gue bacain ya. Oke, Gue bacain. Yang pertama tuh kita mau bahas tentang tips aktivitas aman selama physical distancing di rumah. Itu yang pertama bro. Kalau kita bahas COVID apa dulu udah pada tahu lah ya. Kronologinya seperti apa. Banyak ada yang menjadi korban gara-gara COVID-19 segala macam. Ya kan? Tapi sebelum ke poin nih, ada yang mau sampaikan dulu nggak? Ya intinya sih kalau buat COVID ini ya mungkin nggak perlu panjang lebar, kami juga udah pasti ujung-ujungnya juga tentang kayak cuci tangan apa segala macam ya. Artinya kita harus Enggak. Kan kayak gitu podcast. Oh iya. Dia masuk suara di sini. Masuk suara nggak apa-apa. Apa? Gimana? Ya intinya gue nggak perlu banyak, nggak ada sih sebenarnya, cuman gue lebih bagaimana kita mengingatkan secara yang sudah diingatkan, cuman pakai point of view kita aja. Okay. Nah mungkin nanti akan kita bahas secara dalamnya di pembahasan ini. Oke. Sih intinya bro. Tips aktivitas aman selama physical distancing di rumah bro. Ini kan kita di rumah nih bikin studio iseng-iseng, dan ini bisa juga dijadiin tugas kuliah ya nggak? Ya kan, maksudnya kita nugas kuliah online di sini di rumah gitu maksudnya. Ya walaupun di rumah masing-masing kan gitu kan. Ya alhamdulillah kita punya studio baru ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Luar biasa. Iya maksudnya balik lagi ke topik. Jadi dari mana? Sampai mana bu tadi? Ya pokoknya tips aman di rumah lah. Tips aman di rumah selama physical distancing. Ya betul. Karena di sini kita bicara di rumah, sesuai hashtag yang fenomenal sekali, di rumah aja. Jadi walau bagaimanapun kita tugas di rumah. Termasuk sekarang ini kita sedang UAS di rumah. UAS di rumah luar biasa ya. UAS di rumah kita ya, membicarakan tentang hal yang fenomenal dengan equipment yang sangat luar biasa ini. Iya. Ini kemungkinan 90% kita ngebahas soal review, 10% baru bahas kopi. Equipment coba. Sumpah ini no script guys. No sensor. Ya bener dong. Mati bro. Serius. Ya. Kata gua juga. So bro ini serius bro. Bukan servis, baru di servis. Ya ampun bro mah. Si Arden. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Oke, sorry. Tips physical distancing di rumah. Lanjut dulu. Jadi mas, Bujar. Lanjut. Oke, balik lagi di physical distancing di rumah. Physical distancing di rumah. Nah, menurut lo itu ya kita juga udah tahu sebenarnya seperti apa physical distancing di rumah. Cuman kita pengen tahu nih keseharian lo sebagai masyarakat gitu, tentang apa saja sih aktivitas physical distancing yang di rumah gitu, atau juga bisa berikan tipsnya kepada teman-teman ini, kepada Hais gitu. Hais, oke. Jadi kita manggil kalian semua Hais ya. Siapapun yang nonton ya, Hais, karena ini channel Aduhai ya. Dan kita memanggil Hais karena Hai itu berasal dari kata sapaan ya. Kata sapaan sehingga kita menyapa terus-menerus sehingga tidak ada putus silaturahmi. Betul. Termasuk Pak Ramdhani Hais juga. Iya betul. Pak Ramdhani nonton ya? Iya dong. Pak Ramdhani kan? Iya. Pak Ramdhani itu dosen kita. Semoga nonton ya, luar biasa. Terima kasih. Lanjut, oke. Gue pribadi COVID. Ini terus terang gue sering di rumah. Ini terus terang. Bukan karena COVID, karena emang walaupun gue kerja tuh gue di rumah kan. Kan freelance juga lah ya. Kayak ngedit video segala macam di rumah. Konten creator lah kita bisa bilang. Bikin video segala macam. Termasuk ntar video ini bakal gue edit di rumah juga. Ini kan ntar gue kasih logo dulu di pojokan nih, di pojokan ya kan. Gue kasih logo dulu, kasih logo ya kan, gitu-gitu. Nah itu kan harus diedit juga. Ntar ada rendering segala macam gue di rumah. Jadi physical distancing tips di rumah itu yang biasa gue lakuin sebenarnya nggak muluk-muluk dari sebelum corona bro. Karena physical distancing karena nggak ngumpul di rumah. Tapi nih gue punya pertanyaan buat lu Dres.
gue punya pertanyaan buat lo. Ya. Ini kan tips physical distancing di rumah. Ya. Physical distancing lo. Ah. Lu sama keluarga lu gimana? Ya kalau gue Tips sih, lu. Ini kan ah, bisa dong lu masa sama keluarga harus 1 meter, ya kan? Sama keluarga lu misal sapa atau lu makan dulu, masa harus semeter? Bu, atau lu manggil apa ke nyokap? Mama. 1 meter ya. ah, Resta makan dulu. Ya. 1 meter nggak mungkin juga. Berarti ya, adek lu tidur sama lu kan? enggak gue Oh enggak sih. Ya kan? Gimana tuh menghadapi itu? Ini gue sebelum ke gua nih. Karena sebenarnya jauh sebelum adanya kita di rumah aja ya kita sudah benar-benar mensterilkan. Karena juga gue ada disinfektan kan, apalagi gue jual disinfektan. Jangan lupa nanti bisa hubungin di ini bisa dihubungin. Oke, jadi balik lagi. Kalau di keluarga gue sih so far ya dari mulai awal untuk dihimbau diam di rumah aja sampai dengan sekarang itu alhamdulillah masih konsisten gitu. Kenapa? Karena kita sadar dari awal bahwasanya penyakit ini bukan penyakitnya menurut kita yang bahaya, tapi penyebarannya. Kita harus tekankan untuk penyebarannya karena berdasarkan data juga itu angka kematian dan tingkat kebahayaan juga sebenarnya juga nggak terlalu besar karena yang paling penting adalah pola pikir menurut gue yang mempengaruhi kesehatan karena 70% kesehatan dipengaruhi oleh mindset atau mental. Nah, jadi kalau so far sih selagi yang di aktivitas di rumah aja nggak terlalu benar-benar secara apa ya namanya secara kita harus beda gitu perlakuannya sama yang orang-orang di luar. Maksud gua kita meskipun tetap jaga jarak tapi nggak se ekstrim ketika kita berinteraksi di luar gitu karena ya gua sama adik gua dan juga mama gua juga aktivitas pun di rumah sejauh ini gitu. Artinya lu di keluarga nggak ada yang positif. Ya. Jadi walaupun tidak melakukan physical distancing kan yang harus 1 meter ya nggak jadi masalah dong. Ya. Karena tahu. Kamera roll ya. Back to one. Wih, suaranya kenceng sekarang, bro. Iya. Mantap ya sekali. Buka lagi ya. Sorry ya tadi HP. Sorry kita nggak pakai HP ya. HP kita di sini semua. Kamera ya, kamera orang. Luar biasa. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buka pintu lagi ya, luar biasa. Kita lanjut tampilan tadi sampai keluarganya Dresta. Iya. Jadi tadi gimana tanggapan lu? Ini kan masalah physical distancing. Jadi artinya keluarga lu nggak ada yang positif. Jadi maksudnya lu walaupun tidak melakukan atau tidak menerapkan physical distancing nggak jadi masalah gitu maksudnya. Ya, sebenarnya Gimana? yang dikhawatirkan itu adalah bagaimana bukan positifnya gitu. Maksudnya bukan positif tuh bukannya berarti nggak berbahaya, tapi tingkat si ketahanan virus ini adalah tergantung daripada imunitas kita. Bukan virusnya berbahaya, tapi virus ini tergantung karakter dari imunitas. Kalau selagi kita imunitas bagus, selagi kita menjaga pola hidup sehat, gue pikir sih kalaupun positif itu nggak menjadi suatu permasalahan yang besar gitu. Dan mungkin notabene juga masyarakat ini yang tidak menjadi yang ditonjolkan oleh khususnya di media gitu, karena yang penting adalah imunitas kita terjaga, pola hidup kita sehat, ya udah that's it. Kalaupun positif ya cukup dirawat corona. oh, iya. Ya, jadi kalaupun positif, karena kan juga sebenarnya pasien yang positif juga nggak harus ditangani di rumah sakit. Dia bisa cukup berisolasi mandiri di rumah, ya udah gitu loh, dan menjaga pola hidup sehat. That's it gitu loh. Bagi gue yang penting kuncinya tuh di situ gitu loh. Ya. Suara ayam. Fajar jam 2. Oh iya betul. Jam 2 lebih. Ya. Oke, lanjut. Ya jadi Ada kan tentang positif ini menurut gue yang masyarakat harus sadar betul juga, yang maksudnya udah sadar tapi nggak menjadi ibaratnya tuh nggak di bold gitu loh, nggak menjadi titik poin utama bahwasanya yang positif itu banyak sebenarnya. Gue meyakini lebih dari yang sudah diedarkan bahkan pemerintah. Gue ini personal gue ya yakini karena dengan penyebaran cepat seharusnya ya bisa jadi 2 atau 3 kali lipat harus yang positif gitu. Kalau berdasarkan itu, cuman karena nggak ketahuan, nggak kedeteksi, dan juga mungkin yang sembuh pun juga udah ribuan mungkin yang udah sembuh. Bagi gue sih itu yang seharusnya menjadi concern kita bersama-sama supaya bagaimana tetap menjaga pola hidup sehat.
seperti itu. Imunitas. Oke, balik lagi ke tips aktivitas, Bro. Tips aktivitas aman selama physical distancing di rumah. Yoi. Yang biasa gue lakuin, tadi kan itu kurang lebih. Jadi sebelum ke tips ini kan tadi tuh gue nanya dulu kan, lu di keluarga kondisinya gimana? Kalau Oke. seandainya physical distancing. Ah. Oke. Kalau tipsnya itu untuk para pemirsa semua. Ini kalau di podcast panggilnya apaan? Hais tetap lah, Hais ya. Tetap. Oke. Jadi untuk para Hais semua, tips dari saya sih melakukan hal yang positif yang jelas. Jangan yang negatif-negatif karena adanya corona sehingga bebas kita melakukan apa aja yang ada di rumah. Contoh, tetap malas cuci tangan. Walaupun nggak keluar, menurut gue tetap cuci tangan, Dres. Ya. Menurut gue karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul. Kalau dari kalau dari sudut pandang agama itu ya dari iman ya kan. Ya. Karena virus juga kan Betul. nggak cuman berbicara soal yang di luar-luar itu tentang corona apa, bahkan juga dalam tubuh kita pun sendiri udah ada virusnya gitu kan. Di dalam tubuh kita sendiri apalagi ya di dalam rumah gitu loh, di dalam rumah. Cuman Dan jenisnya apalagi bukan lebih bahaya di luar gitu kan. jenisnya bukan corona. Iya, virus kan banyak gitu loh, ada tentang buat influenza dan virus-virus lainnya kan juga itu menjadi concern juga gitu loh. Makanya bagaimana kita ini untuk menjaga kebersihan itu ya itu tadi, meskipun nggak keluar apa tetap cuci tangan, tetap apa, toh kita juga kan di sini dalam rangka hidup sehat juga dan bersih juga kan gitu. Kalau bersih juga kan kita juga yang nyaman gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, terus itu tips dari lo. Nah, iya. Nah, tips dari gue tadi, jangan menyepelekan cuci tangan tetap tuh. Cuci walaupun nggak keluar rumah, di rumah tuh tetap harus cuci tangan. Karena kebersihan itu baik maksudnya gitu kan. Yang kedua, menurut gua lakukan apa yang belum Anda lakukan di rumah. Ya. Yang jelas yang baik-baik. Ya. Contoh berkarya, ya kan? Ya, Contoh berkarya ini kita sekalian ngerjain UAS, sekalian berkarya, Iya, ya kan? betul. Sekalian masukin ke channel YouTube Iya, Aduhai, iya, ya kan? iya. Jadi lakukan hal yang belum Anda lakukan di rumah. Ya. Contoh, maksudnya, kalau kan gue udah berkarya di rumah, yang belum apa nih maksudnya gitu? Karya selanjutnya apa nih yang belum? Segala macem, jebret. Contohnya kita podcast belum pernah pakai mic luar biasa ini, ya kan? Belum pernah pakai alat-alat yang sangat luar biasa ini. Ya. Itu salah satunya. Yang ketiga, jangan putus kedekatan dengan keluarga. Maksudnya jangan renggang ya, jangan renggang. Harmonisasi. Betul, harmonisasi dengan keluarga. Justru menurut gua momentum lah ya. Justru menurut gua corona ini ada dampak baiknya. Ya. Mendekatkan lebih ya kan? Dengan keluarga. Emosional dengan keluarga. Betul, lah ya. secara personal. Ya. Kebersamaannya meningkat, Ya. kan? Dan itu menurut gua salah satu tips jangan sampai renggang gitu sama keluarga. Jadi menurut gua ini adalah salah satu dampak positif dari adanya virus corona menurut gua menurut gua pribadi. Ya kalau gue sih kalau tambahan juga ya paling saya seperti misalnya workout from home gitu, kayak kita olahraga di rumah yang ya kita juga kalau misalnya cuma rebahan dan ini juga kita pun bosen gitu. Oke, bahkan sampai ada orang yang bilang tuh gue tuh udah capek rebahan terus. Lu bayangin di mana-mana orang capek tuh rebahan. Ini capek karena rebahan. Iya. Jadi sampai bosen gitu. Orang sebelum corona capek rebahan. Aktivitas lalu rebahan. Ini dia capek karena rebahan. Maksudnya udah melakukan hal yang capek baru rebahan. Ini kan capek, rebahannya capek. Iya, makanya sampai orang tuh bosen gitu apa ya. Maksud gue ya lu peragangan kayak apa, olahraga ringan apa segala macam, atau cari-cari referensi di Nah, video ini itu jangan sampai hashtag di rumah aja. Itu di rumah aja ya udah di rumah nggak melakukan apa-apa. Salah satunya olahraga juga ya. Iya, olahraga. Maksudnya poinnya tuh olahraga dari luar. Makanya tidak diragukan lagi Bapak Dresta ya, memiliki biasa aja. Ya, memiliki otot-otot yang seperti physical distancing. Oh iya, lupa. Wah, harus pakai disinfektan nih. Jangan lupa beli di bawah. Bioclean Di bawah. sama hand Global sanitizer. Mereknya Global Sanitizer. Oh gitu. Iya, betul. Linknya di bawah. Linknya di bawah. Linknya link apa tuh? IG lu. Udah pasti. Ya. Lanjut. Langsung DM saja. Nah itu. Ada
Ada lagi nggak tips selain olahraga? Ya, To the point paling aja, to the mungkin point. orang yang tadinya nggak berkreasi di dapur jadi bisa berkreasi di dapur, jadi bisa masak, dan seperti seperti lo ya jadi biasa ngedit video apa segala macam, karena saking gabutnya dia melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba gitu dan bisa dilakukan di rumah aja Iya. seperti itu. Dan tips lagi, nggak cuman silaturahmi sama keluarga, maksudnya mendekatkan secara Ya. personal dengan keluarga. Betul. Tapi juga menurut gua tips yang harus dilakukan itu silaturahmi dengan orang di luar sana dengan menggunakan teknologi yang sudah tersedia, betul. bro. Sepakat. Contoh sekarang Zoom naik berapa? Berapa 66 profitnya? triliun. Berapa? 66 triliun kalau nggak 66 salah. Terakhir triliun. ya itu kemarin, sekarang mungkin udah nama nggak tahu juga sih. Iya, itu per tanggal semingguan yang lalu lah ya. Minggu yang lalu lah. Nah. Pertanggal semingguan dong. Ya. Jadi mengedukasi juga gitu untuk kita lebih menggunakan Ini terus terang Zoom kan? 4.0 gitu. Iya, Zoom. iya, Tuh, iya. Zoom itu salah satu revolusi industri. betul. Bukan revolusi industri, revolusi mental. Revolusi teknologi. Iya. Iya, 4.0. Jadi dia Kita membiasakan lah dengan seperti dia ini. menyediakan jasa. Ah. Dia menyediakan produk, sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang yang lockdown, belum lockdown, yang ini yang menderita, di rumah aja. yang di rumah aja gitu Ah. maksudnya. Bayangin Zoom udah 66 miliar seminggu yang lalu kurang lebih. Triliun. 66 triliun. Ya, omsetnya naik 66 triliun. Begitu. Jadi Ah. itu bisa menambah kedekatan dengan orang luar, Bran. Kayak lu kemarin kan, Ya. ini kan ketua BLM nih, BLM PISIP, ketua BLM PISIP, gue bongkar aja, Ya. ya kan? Ah. Lu rapat pakai Zoom kan? Pakai. Gua lihat karena dia no Ya. meeting. Jadi menurut gua juga orang dipaksa untuk mengikuti zaman juga jadi Iya, gitu berat. karena Oh. keadaan. Jadi merupakan suatu perubahan positif dan gue yakin impact dari ini tuh sangat besar juga untuk kedepannya. Ya misalnya pandemi berakhir dan corona misalnya musnah lah gitu. Kita bakal menerapkan, kita ini tuh akan menjadi warisan untuk kedepannya dan gue yakin akan merubah gaya sosial orang gitu. Social life orang bakal berubah sih. Iya. Itu yang poin plusnya menurut gua gitu adanya pandemi ini. Ya itu dia. Itu dia. Kurang lebih ada lagi nggak tips dari lu, Bro? Ya paling sejauh ini ya cukup di rumah aja dan tetap jaga kebersihan dan lakukan hal-hal intinya sih itu aja sih udah. Ya sama jaga imunitas lah, kesehatan. Iya. Ini gua bagus nggak sih? Hah? Dress code gua? Iya dong. Indonesia banget. Wah, ini ada yang nggak benar nih, kerah nih. Apa tuh? Nah, Oke, lanjut. tips yang selanjutnya dari gua, nih jangan lupa tetap bergaya di rumah kayak gua. Yoi. Oh ya kan? Betul. Tetap bergaya, fashion gitu ya. Tetap. Oh iya, gue sama Jangan satu lagi. betul-betul lu gua Ada. gini karena Iya, podcast. iya. Sama yang paling penting nih, ini menurut gue yang paling penting tipsnya nih. Selalu positive thinking. Positive thinking. Yes, karena seberapa besar penyakit itu tergantung 70%-nya dari mindset dan mental gitu. Apapun penyakitnya termasuk corona. Makanya kita tuh benar-benar dianjurkan untuk selalu membaca berita-berita yang positif. Ya meskipun fakta juga yang negatif, tapi paling tidak secara psikologi itu bisa menjadi stimulus kita. Waspada tetap, Waspada tetap. Parno jangan. Parno jangan, panik jangan. Waspada wajib, panik juga wajib gitu loh. Maksud gua jangan kitanya jangan kitanya juga ketakutan tapi waspada supaya kita tetap benar-benar bagaimana kehidupan kita itu harus secara penuh optimis juga tetap, karena gue yakin sih ini tuh berakhir cepat atau tidak bukan karena penyakit ini yang besar, tapi bagaimana ke kitanya. Lu mau cepet ya lu nya bagaimana sikap lu gitu, bukan karena penyakitnya ini. Penyakit itu tergantung di kitanya sebenarnya gitu. Sama juga yang paling penting daripada itu khususnya yang anak-anak muda ini kan notabene masih bandel, oh gue sehat-sehat aja, oh gue nongkrong ya biasa aja, apa gue pun nggak mengeluhkan penyakit. Oke, lu positif dan lu bisa sembuh dan lu yakin, gue sepakat. Tapi ketika lu datang dengan keadaan positif dan lu Kamera berhenti lagi ya. Oke, lanjut kita record tadi sampai physical distancing di Kerawang. Di Kerawang. Ya. Gimana menurut lu, Bro? Ya kalau menurut Di gua Kerawang soalnya masih banyak yang berkeluyuran Ah. seakan-akan tidak
Betul. risau dengan virus corona. Jujur gua sejauh ini menghiraukan. juga nggak terlalu tahu soal bagaimana corona karena gua sendiri pun di rumah aja. Jadi gue pun nggak tahu bagaimana masyarakat corona dan apa tindakan kebijakan dari pemerintahnya. Tapi seenggaknya lu kesini tadi keluar. Oke, ini yang berdasarkan gua Lihat. lihat aja ya sejauh ini. Ya memang yang gua lihat sih tetap masih ada lah ya, masih ada beberapa masyarakat itu yang notabene keluar. Tapi menurut gua juga udah rada berkurang yang gua ini yang gua lihat ya, ini yang gua lihat karena dari jumlah pedagang pun juga udah beberapa yang nggak terlalu banyak jualan, terus juga dari jumlah pengendara dan beberapa mall juga kan tutup di sini kan juga. Itu menurut gue yang bisa menjadi pemantik supaya masyarakat itu tetap di rumah aja. Tapi yang jelas adanya corona ini ekonomi gimana, Bro? Ya itu udah menjadi salah satu konsekuensi sih menurut gue gitu karena ya kita masih kalau keluar itu ya buat mencari ekonomi dan gue pun merasakan gitu loh. Karena kan notabene gue juga pedagang. Tapi tidak untuk FD kita, Bro. Selama corona beli equipment, Bro. Yoi. Ya ini menurut gua ini juga bisa jadi negatif bisa jadi positif. Kenapa? Karena kita dituntut untuk berkreatif supaya gimana caranya di rumah bisa menghasilkan uang. Menurut Itu gua adanya corona ini tentang ekonomi itu menurut gua apa ya? Apa? Mungkin untuk masyarakat untuk yang buruh apa itu mungkin menurun karena Ya. ditutup si pabriknya, PT-nya, perusahaannya dan lain sebagainya. Tapi ini bisa nguntungin buat platform-platform yang mendukung adanya corona. Contoh kayak tadi Zoom. Dia malah nambah naik itu perusahaan. Ya kan? Belum lagi mungkin WhatsApp, Instagram. Ya di rumah aja apalagi kalau bukan sosial media kebanyakan dari masyarakat sekarang. Ya penggunaan sosial media pasti lebih tinggi dibanding jam ini kan. Yang itu yang seperti gue bilang tadi, dampak daripada ini adalah nanti membentuk kultur baru kita gitu. Supaya kita untuk benar-benar mengikuti bagaimana revolusi industri ini gitu, perkembangan teknologi dan kita dituntut untuk melakukan itu. Mau nggak mau dan ini merupakan momentum untuk kita gitu supaya kita bisa lebih berkreatif lagi dan bagaimana caranya kita untuk up to date lagi soal teknologi itu sih menurut ke depannya dan bakal muncul juga bagaimana nanti sektor-sektor ekonomi khusus di bidang teknologi ini. Jadi kita juga nggak perlu namanya harus keluar rumah supaya menghasilkan uang, tapi kita pun juga bisa di rumah bisa menghasilkan uang. Banyak Jadi, kok artis-artis yang gagal off air. Iya betul yang gagal manggung gitu kan. Mungkin on air ada beberapa. Kayak gue lihat di Instagram Cita-Citata, Bro. Jualan online. Jadi di rumahnya jualan online penyanyi kan yang harusnya off air, on air segala macam. Dan yang luar biasanya Najwa Shihab itu ngadain konser musik online. Iya kan? Iya. Dan itu ada apa namanya penggalangan dananya juga. Gila ya, 3 hari bisa 10 M ya. Iya. Kan? Gila sih. Dan itu menurut gua hal yang luar biasa sih dan itu bisa dilakukan juga sebetulnya sama kayak orang biasa juga kayak contoh menggalang dana. Jangankan menggalang dana, jangankan kita membuat acara galang dana, kita ikut partisipasi aja kepada apa namanya galang dana yang sudah ada, contoh kayak Najwa Shihab itu orang masyarakat kecil itu ikutan. Iya, gue juga baca ngeliat Iya ojol kayak gitu kan, ojol cuman 20.000. Iya, 10.000. Iya. Gue nganggap ojol itu nggak masyarakat bawah sih. Sebulan bisa 9 juta, Bro, kalau rutin. Sebulan bisa belasan juta juga, Ya, Bro. cuman kalau dengan dampak yang sekarang itu kita nggak bisa seperti itu lah. Iya, maksudnya si yang diselenggarakan sama Najwa Shihab itu dia bahkan ada yang 20.000. Jadi nggak gede-gede. Ya. Itu yang gitu-gitu sebetulnya itu bisa jadi salah satu tips juga buat para yang nonton ini buat ikut partisipasi terhadap hal yang luar biasa untuk menghadapi virus COVID-19 dan ini. menurut gue ini jadi momentum kita untuk sadar betul bagaimana Untuk tolong menolong menghadapi ini adalah benar-benar kultur dari budaya negara kita gitu. Karena kan menurut gue dengan adanya benar-benar sosial yang terus bertransformasi, kita seakan-akan juga menjadi masyarakat yang majemuk lah. Maksudnya majemuk tuh jadi udah nggak kayak semangat kebersatuan lagi, kebersamaan lagi gitu loh. Karena menurut gua garda terdepan itu bukan tenaga medis, Bro. Garda terdepan adalah kita selaku masyarakat. Tenaga medis adalah benteng terakhir. Kenapa bisa kita?
sebagai Karena garda gini, terdepan. yang menentukan banyaknya jumlah korban, yang menentukan banyaknya jumlah sehat, yang menentukan lain sebagainya, tenaga dari medis kitanya hanya bagaimana sendiri. melayani. Iya. Tenaga medis bakal diperlukan atau tidak dan seberapa penting sektor tenaga medis tergantung dari kitanya. Kalau kalau misalnya kitanya tertib dan apa jumlahnya apa yang positif pun sedikit, ya tenaga medis mungkin juga nggak terlalu berat dan sektornya pun juga ya masih bisa diatasi dengan bagus. Tapi kalau misalnya sekarang lu lihat sendiri, satu persatu tenaga medis justru yang menjadi korban. Dan kalau kitanya sendiri nggak bisa benar-benar melakukan sesuatu tindakan ya untuk memutus mata rantai, ya mau sampai kapan kita nunggu lagi yang berikutnya tenaga medis menjadi korban. Dan ketika tenaga medis menjadi korban, siapa lagi yang akan mengurusi dan menindaklanjuti hal itu? Makanya sehebat apapun tenaga medis, kalau kitanya masih yang nggak melakukan tindakan pencegahan gitu, nggak ada gunanya sehebat apapun kualitas dari tenaga medis, karena terus menerus. Sedangkan tenaga medis juga manusia, dia juga punya imunitas, dia juga punya kesehatan. Dan kita nggak, dan gue meyakini semua tenaga medis bahkan bisa gue bilang positif, karena itu kita nggak bisa tahu bagaimana tenaga medis itu benar-benar ya minimal ODP lah, ODP PDP udah pasti itu menurut gue. Makanya gue bilang garda terdepan adalah masyarakat, bukan tenaga medis. Jadi tipsnya apa bro? Tipsnya supaya enggak gitu bro, masyarakat supaya enggak bandel gitu loh, karena kan kita garda terdepan kata lu. Gue tahu lah intinya masyarakat ya tapi kan gue dagang, tapi kan gue gini bla bla, gue pun juga jujur gue merasakan hal itu. Tapi di sini coba lu pikirkan hal ke situ. Ketika kita terus menerus, ketika kita memasak, maksud gue jujur gue nggak 100% menyalahkan orang keluar, karena orang keluar pun juga untuk nyari duit, dan kalau dia diem di rumah dia nggak bisa mencari duit, ya dia kalau nggak dia meninggal karena keluar, ya dia meninggal karena kelaparan. Itu kita harus sepakati bahwasanya di masyarakat kita seperti itu. Tapi selagi kita di luar pun juga tertib, menjaga jarak dan juga mengikuti protokoler apa segala macam, pakai masker, pakai pelindung diri, bisa sarung tangan di motor apa segala Tapi macam. bro, banyak kontroversi masker itu masih bisa tembus Ya, virus menurut gua corona gini. bro. Jangankan masker, hand sanitizer bro. Ya, Dan belum lagi kalau nggak salah Kementerian Kesehatan itu menyatakan bahwa airborne bro, Ya. bisa lewat udara. Itu gimana menurut ya lu kalau maksud emang gua masker aman? virus itu kita nggak bisa melihat secara mata telanjang. Kita pun juga tidak bisa memastikan bahwasannya kita terpapar virus atau tidak. Tapi paling tidak dengan kita melakukan effort seperti itu, paling tidak mengurangi. Gue bukan bilang kita nggak bakal kita dijamin tidak kena corona atau tidak kena virus lainnya, tapi paling tidak mengurangi gitu dibanding kita tidak melakukan apa, tidak memakai pelindung diri apa-apa. Jadi kuncinya tuh di situ gitu. Ya menurut gue selagi kita melakukan hal-hal yang benar-benar protokoler dari misalnya pemerintah, dan juga kita tetap tertib, dan itu pun juga tidak terlalu besar mempengaruhi orang lain, ya bagi gue fine aja. Ketika kalaupun misalnya keluar apa, gue pun juga memaklumi lah kita tetap harus keluar apa, karena itu tuntutan kehidupan kita. Dan juga kan juga pemerintah sekarang juga udah lebih mengalokasikan anggaran juga khususnya ke corona gitu, karena tiap-tiap kementerian dan sebagainya. Dan gue berharap pun juga di sini peran pemerintah sangat penting gitu. Tapi bukan cuma kebijakan pemerintah, dari mindsetnya kita juga dulu gitu. Karena sehebat apapun, pokoknya sehebat apapun pemerintah, sebanyak apapun uang pemerintah, dan sebanyak apapun tenaga medis dan kualitasnya, tetap kuncinya itu adalah masyarakat. Menurut gua ada kebijakan pemerintah yang ampuh bro. Apa? Menurut gua nih ya, social distancing aja di rumah aja semuanya. Tapi si pemerintah itu memberikan ringanan untuk yang misal harus jualan keluar, ya kan? Tapi dia pemerintah memberikan semacam upah per bulan katanya 600. Nah itu menurut gua ampuh karena Subsidi lah. karena subsidi, dan terus dampaknya juga kita di rumah aja, dan virus corona itu berumur. Kita seminggu aja, makanya ada surat edaran 2 minggu paling tidak hilanglah masa inkubasi. Iya, masa inkubasi. Menurut gua seminggu aja kalau emang bener-bener kayak disiplin lah, lockdown tapi gitu. Iya, tapi kan pemerintah juga bisa bisa melihat kalau ini jangan lu lockdown nih. Iya. Kan Ada gitu. konsekuensinya yang harus Tapi dibayar. menurut gua tuh itu bisa ampuh ya, contoh Wuhan. Kan bro. Iya. Udah sekarang udah malah pulih kembali kan. Ya. Gitu-gitu. Malah bahkan sekarang dari pemerintah juga punya keringanan. Sampai-sampai
ke bank bro, sampai ke bank itu memberikan keringanan untuk nasabah. Terus apa namanya, listrik PLN Ya ada itu 50% lah iya untuk yang 50% yang 900 watt, gue inget banget bahkan itu. yang di bawah itu 450 gratis watt 3 gratis, bulan. 450 watt. Ya. Ya, itu 450 merupakan salah watt. satu effort dari pemerintah lah menurut gue Itu yang bagus sih. bagus sih menurut gue. Cuman lagi-lagi tetap menurut gue pilar pentingnya adalah di masyarakat itu sendiri, karena ya sehebat apapun itu semua bagi gue percuma. Kalau gue sih simpel lagi nih, lu bayangin ketika keluarga lu menjadi tenaga medis, lu bayangin aja, ataupun lu yang menjadi tenaga medis, lu bayangin kerja 24 jam bro. Belum kita berbicara soal fasilitas di rumah sakit, nggak usah buat si tenaga medis, buat pasiennya aja notabene kayak swab test apa segala macam alat-alat lainnya kita masih kekurangan. Kapasitas kita pun juga masih tidak tidak sesuai dengan jumlah pasien gitu. Bahkan banyak kan pasien yang juga nggak terima rumah sakit karena ya kapasitas di rumah sakit tidak mencukupi. Maksud gua itu udah menjadi fenomena dan seharusnya kita belajar dari situ. Nah, lu bayangin kita lihat tenaga medis tiba-tiba gelombang terus datang, dan satu dari psikologi mereka, dua itu mempengaruhi imunitas, dan tiga yang paling penting bagaimana kualitas pelayanan nanti impactnya. Di satu sisi pasiennya itu tidak terlayan dengan baik, di sisi lain dia pun juga merasa down gitu, maksudnya merasa down baik fisik maupun mentalnya, dan dia pun juga menjadi rawan akhirnya. Tips tadi tuh. Nah, tips dari gue juga apa namanya, ada nih buat yang di rumah itu buat nambah imunitas. Itu makan makanan yang memberikan kehangatan untuk tubuh. Contohnya seperti bawang. Itu bagus buat imun juga bro. Iya, bawang putih, bawang merah, betul. kesukaan gua. Dan itu lada, ya kan? Ya. Lada itu Rempah-rempah lah ya, merica bubuk, rempah-rempah. itu bagus bro. Ya. Cabe itu ada penelitian bahwa kalau virus itu bakal kalah dengan Ya karena imunitas makanan yang virus panas itu ya. Ya. Dan selain menambah imunitas, kalah dengan makanan yang hangat lah, yang panas gitu. Ya. Sama gue juga pengen ngasih informasi, gue juga baru tahu gitu loh, dan beberapa gue baca juga di beberapa jurnal, dan beberapa gue tonton juga video dari dokter, dan bahkan teman gue yang jurusan kuliahnya di bidang kesehatan. Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah bagaimana vitamin untuk memberikan imunitas kita supaya bagus. Jadi bukan berarti ditemukan vaksin one close the door. Jadi bagusnya memakai switcher, gampang, nggak usah ngedit lagi. Dari gue bersama buat mindahin angle. Yuk. Kurang ke atas ya, dia Tips lah, balik ke kurang tips dikalurkan gitu tuh. Terus aja. Jadi gas. Op. Dia kurang ngalur, malah kanat deh. Kita kencengan, putar ke kanan. Tuna gagang dia kurang gagang si gagang eta putar sip jering teh sih udah sip. Yuk, lanjut. Udah rekam ya. Udah. Udah Peng mulai. eta mah. Peng mana mah? Menutup deui eta mah. Oh, udah. Jangan itu. Oke, sip. Lanjut. Yuk, lanjut. Iya. Tips. Ada lagi nggak, Bung Dresta? Ya, so far sih itu sih dari gua. Sejauh ini itu ya. Ya. Oke, sip. Tips Ramadan saat physical distancing. Nah, tapi ini kan belum tentu nih. Ya. Tapi menurut lu gimana bro? Udah kurang lebih semingguan lagi.
mingguan lagi mau Ramadan. Ya. Kalau emang masih si COVID-19 masih ada Ah. dan beliau kurang ajar Ya. kepada manusia, Ya. dan manusia itu harus melaksanakan Ramadan bagi yang muslim, bagaimana menurut Anda tipsnya? To the point, tips Ramadan. Ya, di tips Ramadan pastinya kita harus lebih menyesuaikan juga situasi gitu loh. Karena tetap meskipun kita harus meyakini bahwa COVID juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan berarti wah Ramadan gue tetap harus ibaratnya harus tetap tarawih berjamaah bla 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 bla. Ya, tapi maksud gue itu juga sama juga lu menyalahkan dari ketetapan Allah, karena maksud gue ini gue bukan gue cuman juga dapat referensi dari beberapa di channel YouTube gitu, dari Habib Jafar gitu kan, juga dia bilang juga ketika ada wabah, bahkan di Islam pun juga udah ada ajaran lockdown gitu kan, ada ajaran kalau lu yang paling penting itu bagaimana meminimalisir mudorot gitu, daripada kita fokus terhadap yang benar-benar menjadi suatu nilai gitu. Karena ya tetap aja berjalan dengan seperti yang sekarang, cuman ya ibadah di rumah apa segala macam ya kita tetap ikuti itu, karena toh juga ada anjurannya juga kan untuk beribadah di rumah apa segala macam. Jadi ya tinggal bagaimana, ya kita berharap pandemik ini juga paling tidak berkurang dan minimalisir, karena sejauh ini pun per tanggal 17 juga jumlah yang sembuh itu udah lebih banyak dibanding yang meninggal gitu kan. Ya ini menurut gue menjadi harapan juga sih buat kita, semoga di Ramadan ini paling tidak itu sudah banyak yang sembuh gitu loh. Ya kalau soal tips di Ramadan ya paling nggak akan beda jauh menurut gua sih, kita tetap bagaimana melakukan Ramadan, dan ini juga momentum kita untuk terus bermuhasabah diri gitu loh. Dan kita harus berbanyak ya membaca ya, karena mungkin kita di rumah aja apa ya bisa tadarusan bisa apa gitu, kalau nggak ada kegiatan lain ya fokus terhadap ke sunah-sunah di keagamaan aja, kita agama Islam aja gitu maksudnya. Kalau gua bagi gua itu sih justru menjadi momentum kalau menurut gua. Lu pro kalau taraweh dilaksanakan atau enggak? Ya kalau Dalam gua keadaan physical distancing. kondisinya sekarang kayak gini ya justru gue lebih kontra terhadap tarawih tetap dilaksanakan, karena oke, lu ibadah tapi justru itu menjadi apa namanya biang, maksudnya bukan biang ya menjadi salah satu medium untuk Salah satu karena potensi. karena tau gini loh, kita pun juga bisa melakukan itu di rumah, dan Allah pun juga ada, dan anjurannya di agama pun juga ada aturannya ketika memang tidak bisa dilakukan di apa namanya melakukan ibadah di masjid atau berjamaah, kita bisa tetap tarawih. Tapi kan umur di tangan Allah. iya oke, umur di tangan Jadi Allah. nggak ada yang tahu nih. Nggak ada. Mending udah ke sholat aja daripada takut sama corona, ntar mati-mati juga kok. Ya udah lu sekarang Nggak gini ada. aja, lu nongkrongnya di tol, lu masuk kandang macan, mati juga karena Allah kan, bukan karena macan. Lah, itu kan kandang macan bukan sholat. Ini mah sholat bro ngomongin ya. Iya Itu kan sama. kandang macan. Ya oke lu ikutin, Oh jadi tapi menurut kalau lu sholat sama kayak di kandang macan? Bukan Bukan begitu beda dong. begitu berat. iya. Beda dong. Ya maksud gue artinya gini loh, oke kita ibadah penting, ibadah wajib apa segala macam, dan kalau berjamaah juga begitu, tapi juga kalau itu justru menjadi mudorot dan besar, dan ketika ada alternatif yang lain, kenapa kita nggak gunakan alternatif yang lain? Toh juga kita juga beribadah, toh juga kita juga menjadi amalan. Maksud gua oke lu di satu sisi mungkin lu dapat pahala misal satu, tapi di sisi lain kalau lu berjamaah lu menularkan ke beberapa orang ya jadi mudorot juga. Merugikan orang lain. Dan juga merugikan orang lain. Ya. nah, dan juga Islamnya juga kan nggak mengajarkan soal ibadah itu harus kaku. Islam mengajarkan sekarang lu Fleksibel ya, Islam itu nggak kaku. lu nggak bisa ngapa-ngapain, sholat wajib itu ada toleransi untuk sholat. Maksud gua ketika lu nggak bisa berdiri lu juga boleh duduk kan. Ketika lu nggak bisa duduk lu cukup berbaring, lu bisa pejamkan mata, artinya bisa bagaimana aja ibadah. Tapi itu. apa tanggapan lu ketika banyak masih ada aja masjid yang melakukan kayak contoh sekarang sebelum Ramadan nih. Ini kan kita bahas Ramadan tapi belum Ramadan. Ya kan? Itu Tapi, masih ada Jumatan nah, dan lain sebagainya. ya kalau gue sih kalaupun Jumatan tetap bagaimana, Bahkan ada masjid yang masih sholat wajib itu berjamaah, bro. Termasuk masjid dekat rumah gua. ya tergantung sih, walau menurut gua dalam kayak ini secara teknisnya ada perubahan nggak masalah menurut gua, tetap bisa berjarak misalnya gitu kan apa,
nggak intinya secara teknis ada berbeda lah dengan itu, menurut gua ya nggak masalah. Dan kalau bisa di situ juga disediakan misalnya hand sanitizer atau cuci tangan apa segala macem yang benar-benar menjamin daripada kebersihan di masjid tersebut harus lebih ekstra lagi, yang ya gimana caranya meminimalisir lah intinya gitu. Secara teknis mungkin berbeda, sama kita kayak sholat di masjid sama sholat itu kan secara teknis aja kita berubah gitu. Kalau tanggapan gue sejauh ini ya yang membedakan hanya itu, saya sejauh sama aja kayak pembahasan yang tips mencegah itu yang sebelum kita itu aja sih kalau menurut gue, ini point of view gue ya. Nah kalau lu sendiri gimana mendakapi misalnya masih ada yang sholat di masjid, atau lu sendiri bagaimana, tipikal orang yang pro apa kontra tetap adanya misalnya tarawih berjamaah kayak gitu? Kalau gua ngejawab berdasarkan pengalaman. Oke. Di masjid gua itu masih ada yang sholat berjamaah, sholat wajib, bahkan sholat Jumat itu masih ada di masjid gua. Walaupun di sekitar tuh di desa lain, di kampung lain itu udah ada yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, entah itu Jumatan maupun sholat wajib. Di di masjid gua tuh masih. Gua berdasarkan pengalaman, kalau gua pro. Karena apa? Di masjid itu walaupun lu bilang tadi setidaknya mengurangi loh, walaupun hand sanitizer itu disediakan tapi tidak tapi sedikitnya berpengaruh untuk mengurangi. Bahkan tapi cuci tangan lu sepakat dong, kalau itu bisa membasmi kan dong, ya kan sepakat, bisa membersihkan tangan dan sebagainya. Luar biasanya di masjid gua itu ada sabun bro, bukan hand sanitizer. Makanya sabun cair. Jadi sebelum wudhu itu di atas, jadi tempat wudhunya kan kotak gitu, di atasnya itu ada tempat buat ini sabun cair, dipencet gitu tangan baru wudhu. Itu menurut gua. Jadi menurut gua masjidnya melakukan apa dulu nih? Kita nggak bisa pungkiri kalau seandainya ada orang yang positif corona dan masjidnya mungkin tidak melakukan prosedur yang harusnya tuh corona bisa hilang loh dengan cara ini. Masjid itu melakukan di masjid gua tuh. Ya contoh kayak cuci tangan gitu kan. Jadi akhirnya ya mungkin nanti setelah sholat kan biasanya salaman tuh. Ya mungkin sekarang mungkin seperti ini. Bahkan masih ada yang salaman karena mereka optimis, gue nggak positif loh. Dan bahkan sebelum ada aja gue cuci tangan kok, yang gitu-gitu. Nah jadi menurut gue pro karena gimana si prosedur yang dilakukan sama masjid ini. Hal apa aja sih yang dilakukan sama masjid ini? Kalau jujur di masjid gue ya terbilang bersih karena baru dibangun juga, gitu sih. Walaupun banyak banget hal yang mungkin pro kontra ya, harusnya jangan nih, MUI kan tidak tapi lu nggak menanggung tiba-tiba ada pasien corona yang notabene udah inkubasinya cukup lama gitu, dia nggak tahu kan, udah bukan lagi cuci tangan tapi udah dalam tubuh, itu gimana tanggapannya misalnya kalau seperti itu? Kenapa gue pro? Kan gue ini ada landasannya ya, ada dasarnya. Gue belajar di pengalaman. Karena gue sholat Jumat, karena menurut gue wajib itu. Jadi sholat Jumat, terus sholat subuh berjamaah di masjid. Pas gue dicek, gue ke lapas lembaga pemasyarakatan. Lu udah sempet dicek lu? Udah. Di sono ketat banget. Ini bagus juga nih dampak positif dari corona. Dia lapas itu, lembaga itu membuat bilik sterilisasi. Jadi sebelum masuk lapas lu dulu disemprot kayak disinfektan segala macem. Udah masuk dari situ belum selesai dicek suhu. Sebelum mencet tombol bilik sterilisasi ada hand sanitizer. Yang mungkin ya masih banyak pro kontra, katanya itu bisa berfungsi, itu bisa enggak kan, jadi protokoler baru lah itu. Pas gue masuk itu dites straight. Di situ gue deg-degan waktu awal. Gue nggak tahu ini positif apa enggak, Dres. Katanya kan 38-an ya, 38 lah itu udah positif ya. Susunya. Waktu itu gue 36,6. Aman gue. 36,6. Waduh, aman. Karena waktu itu gue deg-degan juga sih, kan belum pernah. Jadi ketat banget di situ. Kalau emang dia 38-an enggak disuruh masuk. Ya kan? Nah, ini tentang pengecek suhu juga masih banyak yang pro kontra ini. Itu tidak menjamin kalau 38 itu berpotensi positif. Bahkan tidak menjamin kalau yang 38 ke bawah itu positif, yang gitu-gitulah. Tapi setidaknya setidaknya ada penelitian kalau 38 itu
bisa berpotensi positif corona loh. Nah si lapas itu melakukan itu bro. Jadi gue pas ke sono Tapi nggak lihat-lihat. lanjut. Ini mau audionya hidupin nanti ininya di gimana di. Ya kan bisa kan? Bisa. Ya lanjut. Nah itu sih bro, jadi kenapa gue pro karena alhamdulillah sampai sekarang mungkin apa ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang gue aman-aman aja gitu. Padahal gue udah melakukan sholat segala macam karena terus terang keluarga gue terutama ibu gue pengusaha, jadi nggak takut. Ya balik lagi sih gue setujunya sama lu tentang imunitas bro, karena kan katanya kalau kita parno semakin panik itu imunitas mempengaruhi. Jadi gue kayak cuek gitu lah, tapi tetap waspada tetap gue harus kayak salaman gini panik segala enggak, macam. waspada tetap harus. Iya, itu sih. Gitu bro. Dan jangan lupa nih tips juga buat Ramadan dari saya. Itu Anda harus tetap berpuasa ya. Anda libur bekerja bukan berarti libur puasa. Tuh. Ya kan harus tetap, karena ada penelitian berpuasa itu sehat. Ya, Secara tidak langsung kalau sehat itu berarti imunitas bagus. bagus. Nah, jadi Anda Betul, harus betul, berpuasa, tetap Metabolisme berpuasa. kan juga mempengaruhi Dan juga. tetap ketika Anda ngabuburit itu jangan mendekati kerumunan ya. betul. Tetap kalau Anda pengen kayak contoh pengen makan buat buka puasa mungkin bisa lewat marketplace. Ya kan? ya. Nah, itu tips dari saya itu penting banget, Bro. Karena pas pas ngabuburit biasanya ke kerumunan Tuh, gitu-gitu. jadi jajan lah ya. Lu apalagi tuh tips Ramadan, Bro? Ya kalau gue sih paling iya ya, ketika nanti misalnya mau beli takjil apa segala macem, bagaimana tetap bijak aja gitu. Oke, lu beli apa segala macem, tetap silakan gitu. Ya itu kan juga salah satu kebutuhan kita selaku masyarakat pengen membeli makanan, tapi di sisi lain juga kebutuhan ekonomi dari masyarakat sendiri. Tapi tetap bagaimana koridor jaga jarak itu menjadi yang harus kita perhatikan gitu. Ya silakan aja mau ngantri tapi tetap jaga jarak, apa itu lebih diatur ke teknisnya aja, itu aja sih kalau gue. Nah, Bro, kalau seandainya si corona ini sampai lebaran, apa tips lu, Bro? Lebaran dong, bahagia dong. Gila loh. Ya, Kangen gitu sama saudara lama kan, sama ya. keluarga lama, nggak gini sih gitu. Ya kalau gua sih ini point of view gua ya. Ya. Menurut gua kalau memang ini ya kita berharap sih ini berakhir lah ya. Cuman kalau memang itu pun misalnya terjadi gitu ya. Ya jujur kalau gua sendiri ya nggak harus benar-benar kita seperti mencelebrate dan itu menjadi kewajiban. Karena kan kita juga lebaran kayak misalnya mudik apa segala macam, bertemu dengan orang tua bla 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 segala macam, bukan juga kewajiban maksudnya. Toh kita juga bisa melalui via teknologi itu tadi. Gue lebih prefer bagaimana ya udah gue tetap di stay home. Ya kalaupun lebaran bisa melalui Berarti nggak boleh kumpul. Enggak, kalau gue justru lebih prefer ke situ. Gue benar-benar menekankan gimana caranya supaya Tapi beda feel-nya, Bro. iya, gue tahu ini salah satu konsekuensi. Tapi menurut gue ya ini nggak adalah kerasa lebaran video call mah mending nggak usah nunggu lebaran, gua aja sekarang video call, Bro. ya makanya ini kan point of view gue. Heeh. Lu silakan punya perspektif lain, gue nggak menyalahkan. Cuman kalau menurut gue lebih prefer ke ya itu tadi video call apa. Dan kalau memang situasi ini masih justru lebih bahaya, ya gue lebih bagaimana di rumah aja. Kalau seandainya Stay. ngumpul tapi setiap keluarga tuh 1 meter, setuju nggak lu? ya, Tetap salaman gini gitu. ya gue sih Tapi sebenarnya- belum makan-makan, Bro. Itu yang pusing. Makan-makan tuh mana lagi sama apa namanya tuh? Kupat sayur. Wah, gila, Bro. Pakai kentang kayak rendang ini, ya. ya, rendang. Aduh. Gila. Pakai Recek, bawang goreng. Iya. Ya benar. Allah. Kerupuk jangan lupa. Masya Allah. Iya. Kerupuk bener. Aduh. Korean. Ya maksud gua ya gue sih lebih berpegang teguh bagaimana kita meminimalisir sebaik mungkin gitu. Kalau tuh emang kita tetap berkunjung ya tetap bagaimana kita menjaga koridor apa ya wajib cuci tangan apa itu harus lebih diperbanyak. Terus nanti bagaimana mekanisme berkumpul
ataupun di keluarga harus diatur gitu. Hmm. Karena gue juga nggak mau ibaratnya oke, di sisi lain kita menambah nilai ibadah, tapi di sisi lain justru menambah mudorot gitu. Gue mendingan nggak usah menambah ibadah, tapi gue nggak menambah mudorot kalau gue. Karena yang penting itu mudorotnya itu yang nggak ada, daripada apa namanya di sisi lain kita menambah ibadah dan di sisi lain mudorotnya bakal lebih besar. Maksudnya mudorot tuh ya mencegah terjadinya hal seperti itu gitu maksudnya. Ya. Kalau point of view gue sih ya itu. Toh karena keluarga gue sejauh ini pun juga nggak harus menuntut apa namanya harus lebaran ini harus kumpul apa segala macam. Kalau memang situasi tidak memungkinkan untuk kumpul ya udah nggak masalah, yang penting masih bisa pakai cara lain alternatif ya kita maksimalkan di situ. Kalau gua ya gitu. Kalau lu kayaknya mungkin lebih ke biar feel-nya ada gitu. Iya bro, karena setahun sekali Ya, gitu ya. Ya gue berdoa sih dengan ya kita berharap nggak sampai lebaran lah gitu. nggak sampai lebaran lah, jangan mudah-mudahan janganlah. Oke. Ada selanjutnya tips saat terkena COVID-19 bro. Kalau lu positif gimana tuh? Tips lu? Nggak takut gua. Nggak takut? Kan gua udah jelasin, gua lebih takut menyebarkan daripada. Tipsnya apa? Lu kan itu rasa Oke. tanggapan. Misal gua positif nih. Tipsnya. Kan lu pasti pengen hilang dong. Pertama tetap isolasi diri. Isolasi diri. Terus? Tetap kita fokus disiplin terus isolasi diri ya selama masa inkubasi lah 2 sampai 3 minggu. Dan selama 2-3 minggu ngapain? Dilakukan pola hidup sehat. Lo kalau masih bisa memungkinkan ataupun olahraga dan juga jaga kontrol makanan dan pola istirahat. Udah that's it menurut Dan gua. isolasi menurut lu jangan di rumah aja cukup. Cukup karena juga Karena katanya bisa sembuh. iya karena Udah ada yang pernah, bro. Ada banyak, kasus bro, banyak bro Oh gitu. yang kayak gitu. Karena yang kita tahu ya balik lagi ini berkesinambungan dengan media. Lu silakan lu coba baca-baca artikel jurnal dan sebagainya macam, karena tingkat corona ini ada tingkatannya. Ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat. Pas masa inkubasi kan lu pasti Ya. harus makan dong segala macam. Ya. Terus ntar keluarga lu gimana? Belum lu ntar makan Misalnya dalam ini gua selama udah 3 ketahuan minggu positif. bro. Sehari Nggak, misalnya posisinya ya, gua udah ketahuan positif. Oke, terus Bayangin positif. lu seminggu 7 hari, sehari lu makan katakanlah 3 kali. Lu gimana itu? Piring kena corona, mungkin sendok garpu kena corona bisa jadi. Nah, ntar lu itu gimana? Masa Oke. piring numpuk di sini jangan lu dikeluarin? Yang pertama, Ah. kalau benda itu kan pakai sabun ya. Kita dan lu bilang tadi disepakati. Sabun bisa menghilangkan. Ya kan tadi Enggak di awal. ini, ntar kan ngambilnya aja kena, bro. Iya. Iya, misal emang pakai sabun kan cuci. Oke. Ntar misal tangan yang nyuci, misal kayak ibu lu, adik lu atau bapak lu, ntar gimana? Ya, kalau- Sebelum nyuci gitu loh. ya gue menerapkan bagaimana ada sesuatu yang udah menjadi ranah gue dan gak boleh yang lain. Misal gue cuci di piring gue ya gue yang cuci sendiri. Begitu. Sendok gue khusus sendiri, apa segala macam. Gue tinggal atur itu aja intinya. Kalau buat di makanan, terus apa lagi? Kalau soal itu, ya sejauh ya tinggal nantinya bagaimana gue bisa memberi jarak kepada keluarga gue gitu intinya. Udah itu Ya, aja. ya. Oke, sip. Paling bedanya di situ doang kan kalau misalnya gue corona. Tapi yang jelas tipsnya yang ampuh mungkin isolasi diri ya, karena udah banyak yang sembuh ya. Ya itu menurut Tips- gue dan tips- iya karena Tips utama karena gini, karena dari jumlah keseluruhan pasien positif itu yang ringan dulu deh, kita jangan bicara sembuh, yang ringan dan bisa sembuh cukup dengan beristirahat di rumah itu 80% bro. 80%. Jadi nggak harus menggunakan apa namanya, kan yang positif juga belum tentu dia apa namanya memiliki keluhan gangguan pernapasan dan gangguan-gangguan lainnya gitu. Bahkan dia nggak bersin aja dia belum tentu negatif, dia bisa aja positif. Tapi selagi dia benar-benar menerapkan disiplin dalam pola hidupnya ya itu bisa sembuh. Karena kan balik lagi kalau imunitas itu butuh proses untuk benar-benar melawan daripada virus tersebut gitu. Kalau Jadi kata gua. intinya lu tips lu tuh tetap harus ada jarak sama ini ya. Iya, Harus gua- tetap gua- ada jarak sama gua justru lebih keluarga takut. lu. Ya. Kalau lu misalnya positif kan. Ya, justru gue lebih takut ketika gue menyebarkan, bukan gue yang positif gitu, bukan gue yang kena positif gitu. Gue lebih takut gue nyebarin ke lu daripada lu yang ngena ke gue gitu. Gue lebih takut itu. Ya, Dan makanya kita pakai masker itu bukan untuk melindungi,
tapi untuk supaya kita nggak menyebarkan. Menyebarkan. Nah itu menurut gua. Tapi melindungi juga bisa dong. Ya bisa Bisa tetap. juga. Tapi Jadi- gua lebih prefernya ke situ kalau gua. Iya. Makanya sekarang banyak orang-orang yang punya prinsip kalau kita tuh sekarang harus punya 3 masker. Oh. Yang satu misal lu dipakai cuci, nah ada cadangannya gitu. Ah. Jadi gitulah. Sip. Nah, Kalau gua sih itu. selanjutnya tips menghadapi hoax di media Ini sosial. paling penting menurut gua. Ini nih gimana nih? Yang Ya. katanya hoax ini kan bisa Ah. membuat panik masyarakat segala macam dan imunitas menurun. Akhirnya yang positif banyak dan sebagainya. Propaganda lain sebagainya. Ini sebenarnya udah kita bahas sih tadi ya, sedikit Iya, ya. Udah kita singgung. Kalau sebenarnya Coba lu dulu deh. kalau sebetulnya emang harus tipsnya tuh menghadapinya ya bener-bener harus riset nih bener atau enggak nih. Bahkan bro, itu yang tadi kita omongin semua itu bisa ada gue pernah baca di blog kecil namanya, aduh yang di Instagram itu apa sih namanya? Invia Fact gitu lah. Bukan, iya itu ada namanya Zone kayak Indozone small, Live gitu small, lah. small blog gitu. Apa sih? Ya pokoknya itulah. Ya kayak Indozone segala macam gitu. Tapi dia bukan ya pokoknya gitulah. Dia menjelaskan di situ ada informasi kalau semua yang ditakuti sama masyarakat tentang virus corona itu mitos. Justru virus yang paling berbahaya menurut gue ya virus di media. Nah, ini makanya menurut lu gimana tipsnya buat menghadapi itu, bro? Ya, pertama banyak-banyaklah baca-baca media yang memberikan kabar positif. Oke, kabar negatif itu juga fakta. Tapi maksud gue ini dalam rangka untuk bagaimana kita mengembalikan optimisme dan untuk supaya psikologi kita juga nggak terlalu panik gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kalau badan lu sehat tapi otak lu maksudnya mindset bahwa gue sakit, badan lu ikut sakit bro. Jadi Dan kan bagaimana yang baliknya? krusialnya itu ketika kita takut imun turun itu kan Nah sebenarnya. itu maksud gue. Poinnya itu sih. Iya, ketika lu sehat Jadi kurang ajarnya nih berkat media sosial sehingga Ya. positif banyak itu kan Ya. maksudnya kan. kan kadang ada cuma media yang menjelaskan jumlah yang positif berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh nggak dijelaskan. Lanjut. Ya jadi bagaimana kita main ke kitanya karena Ya, arus and- media itu and- oke. Action. Ya karena tinggal bagaimana ke kitanya gitu. Masalahnya kita nggak bisa kontrol media. Media itu udah bebas banget arusnya. Yang bisa mengontrol bagaimana kita untuk menerima media itu. Lu nggak bisa memberikan, oh media gini harus memberitakan yang positif apa. Kita nggak bisa kayak gitu bro. Tinggal bagaimana kita yang Karena walau memfilter. bagaimanapun sih media entah itu media sosial entah itu media massa butuh sebuah rating. Ada give a shit. Pokoknya yang Iya penting sih. gua ada di situ ya target Ya gua. di situ kan ada agenda setting, Iya, ada framing. dia nggak mikirin impact, yang penting goals gua tercapai. Ya maksudnya kenapa saya bilang gitu karena mungkin bisa jadi media massa menakut-nakuti karena mungkin berkat teknik agenda setting kan bisa jadi dong. Iya, Atau bahkan propaganda iya itu Jadi- salah satunya. tidak menutup kemungkinan dong. Iya, makanya kayak siapa yang gue bilang tadi. Dan itu tidak sedikit, lu sepakat nggak sedikit bro, banyak kalau banget corona itu konspirasi untuk sebuah politik. bro. Banyak bro. Kayak misalnya gue baca nih di CNBC atau apa gitu. Jadi dia memframing seakan-akan rasio pasien positif corona di suatu negara, di negara apa gue lupa, itu 100% bro. Lu bayangin, dia menggaris bawah itu 100%. Jadi kita seakan-akan stigmanya itu seluruh masyarakat itu 100%. Padahal di situ pasiennya cuma satu. Jumlah kematian rasionya dengan jumlah yang positif itu 100%. Nah, Ya karena cuma 100%. Maksudnya kan tapi secara gitu kan, secara instannya kita menerima, oh gila, berarti seluruh pasien positif meninggal dong. Seluruh pasien, ya benar, benar, dia nggak salah. Cuma kan maksudnya ya lu tau lah teknik propaganda, teknik framing ngarahinnya ke bagaimana menciptakan suatu reaksi. Itu yang paling bahaya menurut gua. jangan-jangan bukan corona yang virus, media yang Media justru yang gue takutin media. Makanya gue akhir-akhir ini juga udah males banget gue. Satu, gue udah bosen berita-berita corona kan. iya. Dua juga ya paling ya tentang kebahaya ujung ya sama, waspada. Gue bukan nggak mau dengerin,
itu karena gue udah meyakini, gue udah emang udah bosen gitu, dan tinggal melakukan aja, nggak perlu dihimbau gitu maksudnya. Dan katanya nih bisa jadi ini entah hoax atau ini konspirasi sih. Si corona ini dibuat oleh Amerika untuk perang dagang dengan Cina. Gue justru lebih prefer itu bener, tapi bukan berarti ketika wah ini konspirasi apa segala macam, wah berarti ini nggak berbahaya apa segala macam, nggak begitu juga bro. Maksudnya oke, kita bisa sepakati misalnya ini konspirasi buat supaya agenda setting politik Amerika dan Cina lah ya. Kan perang dingin juga kan, perang ekonomi kan. Oke, gue sepakati, tapi bukan berarti lu juga enak-enakan gitu loh. Maksudnya di sisi lain lu tenang nyantai, ini hanya cuman agenda setting apa, tapi di sisi lain jumlah korban juga makin banyak, apalagi jumlah tenaga medis. Coba kalau lu pada saat itu lu yang masuk ke rumah sakit dan tenaga medis nggak ada, itu maksud gua. Apa sih? Udah malam ya. Oh iya, yang punya rumah udah mau tutup bro. Lu ada lagi nggak tips? Ya udah sih, kalau media Jadi intinya banyak riset lah ya. banyak riset ini bener dan atau mencari, enggak. dan mencari berita positif aja udah. Gak usah lah kita nyari-nyari berita negatif, intinya itu aja. Yang jelas sih waspada tetap kan. Betul. Panik Wajib. terlalu jangan. Jangan. Itu aja sih. Parno jangan. Iya. Karena gua aja yakin kok sholat Jumat nih gua nggak bakal kena. Gua sholat jamaah wajib nggak kena. Ya alhamdulillah ketika gua dicek segala macem dan nggak ada gejala. Ya alhamdulillah itulah ya. Ya itu sih kayak gitu. Tetap riset apa ini benar atau enggak. Jadi maksudnya jangan dari satu sumber. Yoi. Ya kan? Jangan dari satu sumber, apalagi sumber-sumber yang kayak nggak legal. Ya kan? Nggak legal. Yang tidak tidak terpercaya. Kalau yang sumbernya kayak Al-Hikmah gimana? Ini karena Habib tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, thank you. Terima kasih Close banyak. the door. Udahlah paling segitu ya. Kurang Oke, lebih terima tipsnya, kasih. kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih juga untuk saya mau ngucapin terima kasih untuk dosen New Media Society Ibu Eni, terima kasih banyak. Ya Bu Eni, makasih. Semoga berkenan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Juga pihak yang sudah disebutkan dalam video ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, ketidakakuratan dan sebagainya. Ya pokoknya terima kasih lah ya. Ya. Ada enggak maksud gue lu ngomong dong, udah kan gue udah ngomong nih, lu ngomong ada ya, lagi. pokoknya terima kasih buat rekan-rekan dan jangan lupa stay safe buat teman-teman gitu Ya. kan. Tetap Betul, stay safe. Tetap Ya, melakukan anjuran-anjuran dari pemerintah dan otoritas tempat, dan jangan lupa jaga jarak. Ya. Corona kecil kok ya, kita gede. Itu. Saking Ini kecilnya saatnya kelihatan, kita bro. bersatu, Tapi nggak dan ini saatnya kita bersatu untuk Iya. benar-benar ini kita nggak bisa lakukan sendiri, dan benar-benar kita lah faktor bagaimana garda terdepan terdepan dari corona atau COVID-19. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yo, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi buka pintu, sekarang tutup pintu. Iya. Mantap. Oke, beres, bro. Yo. Down juga, Bu. Pulang mandi, sholat, tidur. Masya Allah.